Satu. Tes satu. Bismillah. Oke, record. Tes record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pangeran semua, hari ini alhamdulillah saya bisa nampil lagi ya. Kemarin kan bawa siswa, sekarang bawa salah satu punggawa pangeran nih yang sudah lama berbakti dan berkontribusi di pangeran, terutama di jurusan listrik. Oke, kita sapa saja langsung ya. Perkenalkan, beliau ini adalah Pak Nazarudin, Ketua Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Pangeran Antasari. Oke, monggo Pak, silakan perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertamanya kali, alhamdulillah kita bisa tampil di acara ini. Iya, ini loh pangeran ya, insyaallah. Ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Nazarudin, biasa dipanggil Pak Nazar atau Pak. Kalau teman-teman manggil, teman main biasanya manggil itu Pak Ian. Oh, Pak Ian. Atau Pak Udin juga boleh. Ian itu kok bisa dipanggil Ian, kenapa Pak? Jauh ya? Iya, makanya Nazarudin gitu kan, Iya. langsung Iannya panggilnya kenapa? Katanya orang tua dulu namanya Sopian. Oh, Karena sakit-sakitan diganti Pak Nazarudin. Masya Allah. Oke. Ya, sebuah nama ya. Iya, oke, alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bapak, udah berapa lama Pak syuting ngajar di Pangeran? Kalau untuk bakti saya ke SMK Antasari kurang lebih saya aktif mulai tahun 2000, kalau sekarang tahun 2001 kurang lebih ya 21 Pak. jalan 21 tahun. Masya Allah, semoga pengabdiannya berkah ya Pak. Oke Pak, ini langsung saja sih sebenarnya saya ingin mengupas tentang jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pak. Sebagai pembuka bisa nggak Bapak jelaskan kepada sahabat semua itu tentang apa sih sebenarnya teknik instalasi tenaga listrik itu? Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita berbicara listrik, mungkin saya kembali ke riwayat yang dulu ya. Iya betul. Dulu di SMK Antasari ini ada dua jurusan. Ada dua jurusan. Ada jurusan teknik mesin, dan ada jurusan teknik elektro. Oh gitu. Cikal bakalnya itu Pak ya? Ya, cikal bakalnya seperti itu. Kita membahas teknik elektronya. Jadi pada saat si siswa itu di kelas 10, dia masih cakupannya teknik elektro. Pada saat dia naik kelas 2, kelas 11, dipecah. Ada teknik listrik dan teknik elektronika. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman seperti teknik mesin, sekarang ini ada TKR, ada TAB. Nah, sekarang untuk di listrik ada dua teknik elektro, ada teknik listrik dan teknik elektronika. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman juga ternyata untuk teknik elektronika ini kayaknya peminatnya lebih beralih ke TKJ kayaknya. Karena elektronika itu orang nggak paham apa sih. Ya, anggapannya anak-anak tuh ribet katanya. Iya. Baca gambar, alatnya kecil-kecil. Nggak populer lah di mata anak-anak. Ya. Padahal kalau di dunia pekerjaan elektronika itu menjanjikan ya. Sebetulnya. Oke. Nah, sekarang untuk listrik sendiri, alhamdulillah tetap eksis walaupun ya di sekolah kita ini termasuk kelas kecil lah. Kelas kecil. Karena memang minat bakatnya anak-anak itu kayaknya kurang tertarik dengan listrik. Mungkin kalau saya lihat sih sebenarnya bukan kurang tertarik Pak, tapi anak-anak itu minim informasi tentang sebenarnya jurusan listrik itu apa sih. Nah, mungkin yang dipahamin anak-anak kan kerjanya di PLN, terus kontrol gangguan gitu. Nah, makanya kita adakan podcast ini tuh dari narasumber langsung itu bisa dapat informasi yang benar tentang jurusan listrik itu. Kalau untuk jurusan listrik sendiri mungkin perlu saya sampaikan begini, Pak Imam sebagai kepala sekolah yang awal asal muasalnya itu kenapa minat siswa terhadap listrik itu kurang tertarik. Mungkin ya gambaran pertama image listrik itu sendiri atau gambaran listrik itu sendiri. Kan kita tahu, kita sering dengar berita di televisi atau di media yang lainnya tentang gambaran listrik. Contoh, terjadi bahaya kebakaran ya, disebabkan oleh arus pendek atau korsleting ya, itu kan disebabkan karena kesalahan listrik yang teledor. Jadi gambarannya mengerikan. Terus misalnya lagi awas bahaya tegangan tinggi, salah-salah kesetrum. Iya benar sih.
Jadi banyak yang tentang informasi di luar sana yang menginformasikan tentang listrik itu gambarannya ya seperti itu, kadang membuat takut. Oke. Itu gambaran. Nah, kemudian yang kedua mungkin peran serta orang tua. Peran serta orang tua. Kalau zaman yang lalu-lalu, misalnya begini, orang tua itu berperan aktif terhadap jurusan apa yang diambil anaknya untuk masuk ke SMK. Masuk SMK. Kalau sekarang kan cenderung anaknya sendiri yang memilih. Begitu Seperti gambarannya. Mungkin dia melihat nih, mohon maaf ya. Iya. Oke, semua jurusan itu bagus. Benar. Nah, kadang kan kita melihat peluang kerja. Peluang kerja. Oke. Mungkin kalau maksudnya Pak Kepala Sekolah tadi, peluang kerjanya di mana sih? Nah, itu maksud saya kan gini Pak. Anak itu nggak suka Pak, ini belajar apa? Pokoknya tujuannya apa? Nah, kalau di listrik nih peluang kerjanya di mana Pak? Untuk di listrik sendiri sebetulnya begini ya. Kalau kita ibaratkan ini, kita ibaratkan pemain bola nih. Main ya bola, kan? Nah, oke. ada striker. Striker ini misalnya. Pak, beliau nyetak gol banyak Kebetulan beliau. kita kan Ini. lagi suka-sukanya main futsal kan. Iya, lagi suka main futsal. Iya kan? Iya. Misalnya gini, ada posisi striker, Iya, striker. ada playmaker, Playmaker. ada back, mungkin ada Back, kiper. kiper. Nah, untuk listrik sendiri itu kalau yang saya lihat di lapangan dari pengalaman siswa-siswa yang sudah lulus, Iya benar. ya informasikan ke saya, alhamdulillah Pak Najar, saya sudah keterima di sini. Perusahaan ini misalnya, kerja di mana kamu nak? Di hotel. Terus ada lagi informasi dari siswa yang lainnya ya, Iya. Pak saya sudah kerja Pak, di mana? Di perusahaan tambang. Tambang. Kan ada hotel, ada tambang, dua nih sudah. Dua sudah. Ada lagi, Yang saya tidak dapat telepon after datang. Saya melihat sendiri, Iya. dia bekerja di mana? Di Ramayana, Iya. di Temjon. Amazon. Bagian apa mas? Saya teknisinya Pak, listrik. Oh. Dari gambaran 3 ini aja sudah bisa kelihatan ada yang di perusahaan tambang, Tambang ada yang di hotel, dan ada yang di di tempat Temjon, di Ramayana. tempat permainannya. Artinya apa? Yang kita lihat di sekitar kita kan di hotel, Di hotel, di Ramayana, Ramayana, itu, tempat dan di permainan. tambang. Artinya apa? Di situ semua perusahaan atau dimanapun dia berada, kayak di hotel, di rumah sakit, di tambang, itu Pasti ada membutuhkan orang jasa orang listrik. Pak. dibutuhkan Iyalah. orang listrik. Karena memang kalau kita lihat Hmm? kebutuhan listrik itu kan vital. Vital banget. Pak. Hmm. Makanya sempet ada meme lucu, bukan meme lucu sih, apa lucu di internet, di media sosial saya lihat Pak. Jadi bilangnya Facebook perusahaan paling kuat kata dia. Terus Google perusahaan paling kuat. Tiba-tiba satu langsung PLN nongol. Kalau listrik gua matiin emang lu pada bisa Iya, gitu. ya Maksudnya. benar. Berarti kan sumbernya Pak ya maksudnya. Berarti tanpa kita sadarin sebenarnya jurusan listrik ini ada di semua perusahaan, semua bidang kehidupan. Tinggal bagaimana anak-anak mengoptimalkan aja ya. Kan simple banget ya. Yo, ditambang. Ya kan nggak mungkin kalau instalasi alat nggak pakai listrik, kantornya nggak pakai listrik, perumahan bosnya nggak pakai listrik, pasti pakai listrik gitu. Insya Allah, insya Allah. Jadi, tapi kalau misalnya kerjaan yang spesifik Pak, maksudnya selain bidang tadi kelistrikan itu, di jurusan listrik oke. itu apa aja bisa? Itu artinya kalau kita mengandalkan ikut kerja di perusahaan. Oke, Nah, ikut perusahaan. kalau untuk dunia usaha Wirausaha. atau wira swasta, sekarang kita melihat kan sekarang ini kan kita perhatikan sekarang apalagi kondisi sekarang ini perusahaan itu banyak lagi goyah Lagi goyang. atau merumahkan karyawannya. Iya, itu banyak banget. Untuk di listrik ada beberapa Option pilihan. usaha atau pilihan atau option untuk bagaimana sih sebetulnya di listrik itu kalau kita wirausaha. Nah, untuk listrik sendiri itu sebetulnya banyak. Contoh, saya kasih contoh. Yang simple aja tentang peralatan listrik di rumah. Iya ya Pak. Apa aja misalnya? Iya, saya lihat itu orang masak titik lampu itu 75 sampai 150.000 satu titik, ya kan Pak ya? Bener ya? Ya, itu sih kalau teman. Kalau teman Pak ya? Ya, Oh, kalau teman. Harga temannya segitu Pak ya? Teman itu. Oh alah. Karena bahasanya begini loh Pak. Sekali pasang, oke segitu ya kan? Iya. Tapi kan gambarannya sumber hidup. Iya bener. Iya kan? Iya. Maksudnya pasang kan, berarti kalau rumahmu misalnya rumah teman-teman semua ada 10 titik kaliin aja. Ya, Insya Allah itu kerjaannya anak itu yang listrik. di rumah. Misalnya Di kalau rumah. adik-adik baru lulus, misalnya tambah mau cari pengalaman, keliling-keliling aja kan sekarang banyak perumahan itu misalnya. Iya, komplek-komplek perumahan ya Pak. Rumah baru dibangun ya. Ya, itu tentang instalasi. Instalasi. Nah, peluang kedua bisa kita misalnya servis. Jadi untuk wira swasta listrik itu tidak membutuhkan tempat. Di rumah pun jadi. Contoh, kita servis kipas angin yang ada di rumah ya kan. Kipas angin. Servis alat listrik apa? Mesin cuci.
Mesin cuci listrik Mesin bisa? cuci, Oh. blender, mixer, semua peralatan listrik yang ada di rumah itu ditanganin oleh listrik. Wah, Jadi gambaran listrik itu sebetulnya luas. makanya saya liatin ada Itu yang kedua Iya, tuh. Pak. Nah, yang ketiga misalnya pendingin, AC, berarti. AC, AC, kulkas, kulkas. semua kebutuhan alat pendingin. Berarti Kan banyak kita lihat tuh. tinggal pilihannya balik ke teman-teman ya. Misalnya dia mau kerja di perusahaan apapun pasti butuh listrik. Tuh. Kalau mau wirausaha bisa jadi pengusaha listrik kontraktor mandiri Bisa. atau jadi teknisi peralatan-peralatan rumah tangga ya Pak ya. Masya Allah. Berarti sebenarnya luas ya. Ada satu lagi. Apalagi Pak? Misalnya kita buka, memang membutuhkan tempat. Cuma tidak harus di pinggir jalan juga. Servis alat-alat peralatan listrik seperti motor-motor listrik, mesin-mesin listrik, servis dinamo dan lain sebagainya. Ya itu Kan pekerjaan orang listrik semua. Iya, kalau nggak nanya gini kan nggak paham Pak. Makanya kan saya masih awam juga jurusan listrik itu. Saya pikir, ini pokoknya kerjanya PLN aja, udah perusahaan itu aja yang mau nerima gitu, nggak ada yang lain Iya, gitu. taunya PLN. Ternyata kan enggak ya. Bidang kerjanya luas, makanya perlunya ilmu dan bertanya pada yang ahli maksudnya. Terus selain itu Pak, yang Bapak tahu aja nih pengalaman. Misalnya contoh kayak di tambang. Pak, kalau di tambang tuh kerjanya di mana Pak? Ini contoh kemarin siswa kita ada ikut school TIS. Kan ada yang Jeffrey, program magang 4 tahun. Iya, Alhamdulillah anak pangeran tuh 2 di situ. alhamdulillah. Kerjanya di mana Pak tambang? Ternyata di mana? Apa ya? Bukan di tambang ikut bekerja di dengan alat berat, bukan. Dia teknisi elektrikal di alat berat. Elektrikal listriknya di alat berat. Jadi nggak kerja di lapangan yang panas-panas gitu ya Pak dia? Jadi ada trouble alat berat tentang kelistrikannya. Misalnya armnya alat berat misalnya ini kan orang listrik yang turun. Oh, tuh berarti kalau dipikir-pikir ya jurusan lain membutuhkan listrik Pak ya? Semua. Iya. Misalnya TPP, nyalain mesin bubutnya, instalasinya listrik ya kan? Ya. Kayak di sekolah di SMK Antasari ini Antasari, kita oke. tahu ada 5 jurusan. 5 jurusan. TPP, alat berat, listrik itu sendiri, TKJ, dan TKR. Nah, Benar. pada saat alat itu difungsikan, dioperasionalkan, itu perlu sebuah instalasi ya kelistrikan. Prosesnya kan seperti itu, kita setting dulu itu tentang kelistrikannya. Iya. Malah setting untuk pelayanan apa? Pelayanan daripada peralatan alat-alat tersebut. Berarti IMP ada mesin bubut, ada mesin thread, mesin press, mesin press, mesin CNC. CNC. Termasuk las itu pakai listrik juga Pak ya? Orang semua itu kan peralatan listrik semua. Disitulah perannya orang listrik untuk men-setting semua peralatan yang ada di situ. Termasuk kerusakan kelistrikannya. Masya Allah, luar biasa. Misalnya contoh, mesin press tidak mau fungsi, orang listrik yang turun. Makanya listrik sekarang itu semboyannya adalah elektrikal dan mekanikal. Maksudnya elektrikal tuh listrik sendiri, mekanikal tuh supportnya Iya. ke mekanikalnya. Membuat segala macam bentuk tempatnya, men-setting semua, perbaikan mesin-mesinnya kan mekanik. Masya Allah. Oke Pak, tadi tuh saya udah dapat gambaran yang jelas tentang bidang lapangan pekerjaannya. Kalau soal kuliah nggak usah dijelasin, sudah tahu jurusannya, bisa masuk ke elektro, bisa masuk ke semua sebenarnya kalau listrik. Terus kalau soal di Pangeran Pak, maksudnya kelengkapan fasilitasnya apa aja tuh? Alhamdulillah kalau untuk di Pangeran yang sudah kita tahu berdiri sejak tahun 1971 selalu berbenah diri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi semua peralatan listrik yang ada di Pangeran ini mengikuti perkembangan yang ada di industri. Asik, gaul berarti men. Ya, Up to date Pak jadi ya. tidak semata-mata bahasanya itu barang yang sudah lewat-lewat tetap kita berikan ke siswa nanti nah Enggak Pak ya. ya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri. Jadi gitu. Peralatannya apa aja Pak? Itu kalau buat listrik itu panel-panel listrik gitu ya? Nah, kalau di Pangeran itu untuk di sekolah kita sendiri itu kan ada, kalau sekarang tuh namanya kan TITL, Teknik instalasi tenaga listrik. Oke. Nah, di listrik itu selalu menggunakan istilah instalasi. Kenapa menggunakan instalasi? Karena yang namanya listrik itu tidak terlepas dari sistem pengkabelan. Kabel. Oh iya, oke. Tidak ada listrik itu yang wireless kan tidak ada. Iya. Jadi pengkabelan selalu. Oke. Karena tegangan tinggi, bro. Iya benar, yo. Iya. Iya. Berarti kalau pengkabelan kan kualitas kabel menentukan daya tahannya Pak ya? Ya, untuk pasti keamanan ada. ya. Karena dari kabel yang baik itu akan bisa membentuk suatu sistem yang
ekonomis, handal, dan protek juga. Oh gitu. Terus kayak Misalnya lagi saya tambahkan, listrik di Pangeran tuh apa aja sih? ya, nah itu. Ya kan, misalnya kurikulum. Oke. Atau misalnya ada pelajaran kelas 10 itu dasar-dasar kelistrikan. Besar kelistrikan, Menjurus ke elektronika juga. elektronika juga. Berarti luas ya. Kita belajar merangkai, bel listrik, ya kan, ampli, tetap ada pelajaran seperti itu. Oh gitu. Terus yang kemarin saya lihat tuh ada peralatan baru, itu peralatan apa sih Itu Pak? peralatan baru, alhamdulillah kita dipercaya oleh negara juga ya, Iya, Pak, ya. Masya Allah, terima kasih. Mendapatkan bantuan, jurusan listrik juga mendapatkan bantuan dari PT Panca Anugrah, TKR juga dapat itu, 4 jurusan kita dapat, Iya, alhamdulillah. TKJ, Haji, listrik, listrik, MP, dan TKR. KR. Iya, Udah main-main ini bantuan ini, Pak. alhamdulillah. Ini kalau kita rupiahkan nilainya itu, Oh, luar biasa Pak ya. iya. Insya Allah untuk turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini Pak maksudnya. Nah itu alat apa sih Pak kalau yang di listrik itu? Kalau di listrik itu yang kalau sesuai kurikulum materi pembelajaran kita itu ada instalasi penerangan. Instalasi penerangan itu identik dengan lampu ya, bebannya ya. Lampu. Kemudian ada instalasi tenaga. Instalasi tenaga itu panel-panel kontrol itu Oh, yang kita tekan-tekan tombolnya itu Ini untuk roaming menggerakkan motor listrik. 1 pas, 3 pas. Masya Allah bahasanya. Contoh misalnya kalau di dunia industri misalnya panel-panel listrik itu kan spesifikasinya misalnya ini contoh. Kita tahu eskalator. Eskalator. Kayak di mall-mall itu. Benar. Nah, itu bisa kita praktikkan seperti itu. Oh, Panel kontrol itu, Pak. iya iya. Saya Ada jadi lift di hotel, di rumah sakit, lift-lift itu kan. iya iya. Nah, itu kan kerjaan orang listrik. Saya jadi belajar ini Pak. Saya pikir tuh listrik itu cuma ya yang di rumah listrik itu aja, ternyata memang kita nggak nyadarin ya bahwa semua komponen peralatan tuh butuh listrik gitu ya. Nih. Iya, ini listriknya teman-teman bisa lihat kan karena semua karena listrik gitu ya. Berarti cukup luas lah. Mudahan obrolan kita ini membuka wacana semua teman bahwa jadi pertimbangkan lah. Maksudnya listrik itu tidak sesempit yang kita kira gitu. Oke, berarti kalau pengalaman saya juga heran sebenarnya Pak. Yang saya herankan itu jurusan listrik, setiap ada lowongan pekerjaan dari perusahaan besar itu, mayoritas yang dia buka selalu melibatkan listrik. Saya dulu bingung. Awalnya Pak ya, sebelum Bapak jelasin ini, kenapa dicari anak listrik? Misalnya sama Pertamina, Iya. dia nerima anak listrik. Buat apa? Saya bilang gitu. Terus PLN, kalau PLN jelas anak listrik. Terus ada perusahaan apa lagi tuh dia minta listrik. Nah, Pak Nazar jelasin ke saya baru terbuka nih wacana berpikir saya. Iya. Ternyata iya ya, semuanya listrik. Misalnya nih, teman-teman sekalian mau masang set warnet, ya kan? Teman-teman jago ngerakitnya segala macam. Terus yang ngeset colokannya siapa? Colokannya. Loh ya kan Pak? Iya, benar. Saya juga baru kebayang colokannya. Terus teman-teman ke bank tuh, lihat komputernya bank itu rapi gitu. Iya. Dia punya ini, ilmu banknya ada, tapi kan yang ngeset semua kelistrikannya siapa? Berarti. Ya maksudnya seperti itu Pak ya. Berarti listrik ini tanpa sadar memang di semua komponen kehidupan. Jadi kesimpulannya kalau listrik di Pangeran peralatannya lengkap ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang Bapak ingat deh Pak, sebutkan nanti kan saya bisa visualisasikan ke teman-teman barang apa aja yang dipunyai oleh bengkel tuh. Yang Bapak ingat aja, nggak apa-apa. Untuk di sekolah ini peralatan listriknya kan tuh banyak. Ada instalasi penerangan tadi, mencakup misalnya ada saklar, ada fitting lampu, ada MCB, atau breaker kata orang itu ya. Satu pas dan 3 pas. Kemudian ada lampu indikator dan lain sebagainya. Untuk instalasi tenaganya ada motor-motor listrik. Ada motor-motor listrik. 3 pas dan 1 pas. Kemudian ada PLC yang bantuan baru kemarin. Oke, yang PLC itu ya. PLC itu untuk rangkaian kontrol itu. Jadi latihan simulasi gitu Pak ya, Iya. modelnya ya. Pakai laptop, pakai alat panel kontrolnya. Iya. Oh, jadi misalnya listrik itu sampai kemana gitu ya, bisa ditelusurin dari mana asalnya, kemana-mana gitu. Nah kemudian sekarang kan perusahaan-perusahaan ataupun industri atau pabrik itu kecenderungan menggunakan programmable logic control atau PLC tadi. Misalnya begini, Contoh. zaman sekarang itu kan kita mengurangi untuk operasional kerja itu mengurangi tenaga kerja. Oke, tenaga kerja. Lebih cenderung menggunakan peralatan. Ya, peralatan. Kalau di luar negeri mungkin robot bahasanya begitu. Robot. Nah sekarang kita ada yang namanya PLC. Itu programmable logic control. Jadi kita operasionalnya melalui PLC tersebut. Misalnya begini, untuk menjalankan motor listrik. Kalau dulu mungkin manual ya, pakai tenaga manusia, tekan tombol, on, berjalan. Nah sekarang kita menggunakan PLC.
Programnya kita menggunakan PLC, kita setting dari PLC tersebut untuk menggerakkan beberapa motor. Jadi kayak remote control gitu ya Pak? Iya. Modelnya ya? Kita program dulu. Iya, diprogram dulu. Nah, kita program dulu program bahasanya, bilangan numeriknya dan segala. Tinggal tekan enter. Tinggal kita setting tanda waktunya. Alhamdulillah. Berarti saya makin dapat gambaran lah. Oke Pak. Mungkin itu saja sih Pak yang mau saya tanyakan soal jurusan listrik ini, karena memang walaupun saya kepala sekolah, saya masih minim pengetahuan tentang itu Pak. Begitu ada anak bertanya tentang jurusan listrik itu saya masih awam. Tapi saya berdasarkan pengamatan saya justru memang jurusan listrik ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri gitu. Teman-teman fleksibel. Mau lanjut kuliah terbuka kesempatannya, mau dunia kerja kita wirausaha sendiri bisa, di perusahaan juga terpakai gitu. Mungkin pesan-pesan terakhir Pak buat calon siswa atau buat siapa saja yang mau pingin ngambil jurusan listrik, Bapak bisa sampaikan pesan apa Pak? Terima kasih Pak Kepala Sekolah, kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku yang masih kira-kira belum punya gambaran mau melanjutkan kemana. Itu. Kita SMK Pangeran Antasari memberikan kesempatan atau peluang yang sebesar-besarnya kepada para calon-calon siswa untuk segera mendaftarkan ke Pangeran Antasari, khususnya di jurusan listrik, karena jurusan listrik yang ada di SMK Antasari kita jamin untuk fasilitas, prospek ke depan, ya. Bismillah. Kita selalu terbuka lebar untuk peluang-peluang yang ada di SMK Antasari, karena yang pertama kurikulumnya juga memang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir mungkin kita rubahlah image kita tentang listrik itu sendiri. Iya benar Pak. Jadi sebetulnya listrik itu gambarnya tidak tidak menakutkan, tidak menyenangkan. Itu kita rubah. Dan juga perlu peran serta orang tua untuk mengarahkan. Oke, demikian. Menyenangkan listrik itu. Menyenangkan listrik. Karena dibutuhkan sih Pak. Iya. Kemarin kan sempat kita mati berapa jam? 8 jam. Ya kan yang ada gangguan di Mahakam katanya. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan sedemikian vitalnya listrik ya. Nggak bisa kau pasang status, nggak bisa kau cas-cas di rumah itu. Kalau listriknya sudah nggak ada. Nah, dalam artian kalau skill itu, kemampuan itu teman-teman milikin sendiri, berarti kan teman-teman punya kesempatan lebih besar di masyarakat untuk bisa dapat pekerjaan atau bisa buat bisnis atau mungkin mau lanjut kuliah. Oke Pak Najar, mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Mungkin tambahannya mungkin ya. Kita lihat apalagi perkembangan Kota Balikpapan ini Pak ya. Benar sih itu. Ya, kita lihat dari tahun ke tahun perumahan semakin banyak ekspansi ekspansi Balikpapan ini kan semakin banyak dan semakin semakin luas. Iya kan, karena mau jadi IKN kan Pak. Maksudnya kota penyangga ibu kota negara kan Pak. Gitu berarti kan sumber daya berkualitas sangat dibutuhkan. Keseimbangan Kota Balikpapan, perumahan semakin banyak dengan bertambahnya perumahan, perusahaan, maka disitulah kesempatan orang-orang listrik untuk terjun. Iya benar. Untuk ikut serta perluasan kilang tuh ya kan. Iya benar. Orang listrik itu banyak di situ. Siswa Pangeran kalau dia pulang kerja itu di situ. Alhamdulillah Pak, maksudnya gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir misalnya ini ada perusahaan tutup. Yang terakhir keluar siapa? Orang listrik. Iya ya. Kenapa? Dia matikan lampu terakhir. Iya benar. Matikan lampu, tutup pintu. Iya. Iya. Orang listrik yang Iya benar Pak, masya Allah. Iya. Luar biasa. Kecandaan aja. Iya benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya benar. Oke, sekian ya teman-teman. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol singkat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, menambah khasanah pengetahuan kita semua tentang jurusan listrik itu sendiri, kesempatan kerjanya, peralatannya dan segala macamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena kesempurnaan milik Allah. Kalau ada salahnya dari kami berdua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.